Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertabat dari jeratan ekonomi konvensional ribawi, beberapa orang sahabat yang saya kenal baik meminta saya untuk menulis sebuah buku tentang topik yang merupakan isu sentral sekarang ini, yaitu sekitar bunga bank konvensional. Masalah ini semakin hangat karena munculnya beberapa pendapat dari Dr. Abdul Mumin Anmin yang kontroversial, serta desas-desus persiapan mufti negara untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah ini yang kelihatannya merupakan pesan dari atas, sehingga beliau cenderung memperbolehkannya. Namun saya berkeyakinan bahwa beliau takut kepada Allah daripada melakukan hal itu. Sebenarnya saya secara pribadi merasa enggan untuk terlibat dalam masalah ini, karena kasus sebagaimana pernah saya utarakan pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Islam di Hotel Safar Doki, Kairo, adalah masalah yang sudah tuntas sejak seperempat abad silam. Barangkali lebih efisien jika masalah ini kita petiskan dan kita bahas topik lain, ketimbang berputar di sekitar itu ke penggilingan atau sepi di tepi parit, berkeliling dan berputar dari situ ke situ saja. Namun karena pertimbangan orang-orang ikhlas tadi, saya pun mulai menulis lembaran-lembaran ini sambil memohon bantuan Allah agar kiranya goresan-goresan ini dapat bermanfaat. Islam benar-benar mengharamkan riba dan amat sangat melarangnya dengan nas-nas yang gamblang dan pasti dalam Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin diutak-atik atau ditakwil siapapun dengan dalil ijazah atau pembaruan, karena tidak ada jalur baik ijazah untuk masalah-masalah yang sudah pasti. Menurut kesepakatan seluruh umat Islam, salaf dahulu dan khalaf belakangan, bagi seorang muslim cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surat Al-Baqarah. Niscaya dia merasakan jantungnya bagaikan mau putus mendengar kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat yang tergolong ayat-ayat mukamat atau jelas tidak butuh takwil. Allah berfirman, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusan terserah orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memudahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengajarkan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka pendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.